warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keiza Rahadatul Ais dari kelas 1C dengan NIM 43040250104 akan menjelaskan film Bila Esok Ibu Tiada. Banyak sekali yang ingin aku ceritakan, Mas. Ranika dan Rania, mereka bekerja keras, Mas. Rangga terkadang tidak punya percaya diri seperti ibunya. Si bungsu, alhamdulillah, kadang aku nggak tahu harus bagaimana dan berbuat apa pada saat menghadapi anak-anak, terutama ketika mereka lagi bertengkar. Kalian aja, kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok, Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Tidur yang nyenyak ya suamiku. Di sini saya akan membahas tentang identitas film. Film Bila Esok Ibu Tiada adalah sebuah drama keluarga produksi Indonesia yang diproduksi oleh Falcon Pictures. Sutradaranya adalah Hadroh Dayang Ratu. Pemain utamanya ada Christine Hakim sebagai ibu, serta aktor-aktor Dian, Artika Hisolaan, dan yang lainnya. Film ini berdurasi sekitar 90 menit dan mendapatkan rating usia 13+ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Genrenya adalah drama keluarga dengan unsur emosional dan inspiratif. Di sini saya akan membahas secara garis besar sinopsis dalam film tersebut. Film ini berpusat pada seorang ibu yang bernama Siti yang didiagnosis menderita kanker payudara stadium lanjut. Alur dimulai dengan mengungkapkan penyakit yang memicu konflik internal keluarga. Anak-anaknya yang sibuk dengan kehidupan masing-masing, serta suaminya yang sudah duluan meninggal membuat ibu kehilangan semangatnya. Mereka harus belajar menghadapi kenyataan pahit ini. Film ini mengajarkan perjalanan emosional keluarga dengan menghadapi penyakit, perawatan, dan akhirnya persiapan untuk kepergian ibu. Alurnya berkembang dari penolakan, kesedihan, hingga penerimaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tema dan utama dari film tersebut. Tema film ini adalah perjuangan seorang ibu menghadapi penyakit yang dideritanya, pentingnya keluarga dan nilai-nilai kehidupan seperti kesabaran serta kasih sayang. Pesan utama yang diangkat penulis adalah bahwa ibu adalah pilar keluarga yang tak tergantikan dan menghadapi kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan persiapan untuk akhirat. Penulis juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga dan menerima takdir dengan ikhlas dan lapang dada. Selanjutnya saya akan membahas ulasan karakter tokoh dan perkembangan watak. Karakter utamanya adalah seorang ibu yang bernama Siti yang diperankan luar biasa oleh Christine Hakim. Awalnya ia digambarkan sebagai ibu yang kuat dan mandiri, namun perkembangan wataknya menunjukkan transisi dari penolakan penyakit menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih, mengajari anak-anaknya tentang arti kehidupan. Anak-anaknya yang awalnya egois dan sibuk, sekarang belajar empati dan tanggung jawab. Perkembangan watak ini realistis dan menginspirasi, menampilkan bagaimana penyakit bisa mengubah dinamika keluarga menjadi lebih hati. Selanjutnya saya akan menyampaikan keunggulan yang menjadi daya tarik dari film tersebut. Keunggulan utamanya adalah terletak pada akting natural Christine Hakim yang membawa emosi mendalam dan membuat penonton ikut terharu. Narasinya yang sederhana namun kuat, musik latar belakang yang menyentuh, serta penggambaran realistik tentang penyakit kanker membuat film ini relatable. Daya tariknya juga pada pesan moral yang positif tanpa berlebihan sehingga cocok untuk tema keluarga Indonesia. Film ini berhasil mengangkat isu kesehatan mental dan dukungan. Selanjutnya saya akan membahas kelemahan dan kekurangan dari film tersebut. Kekurangannya adalah pada alur cerita yang dianggap mudah ditebak dan kurang kuat, terutama di bagian akhir. Selanjutnya adalah kesan pribadi penonton. Secara pribadi, setelah menonton film ini, saya merasa terinspirasi dan terharu. Film ini mengingatkan saya tentang pentingnya menghargai orang tua sebelum terlambat.
Kesan mendalam adalah bagaimana film ini mampu membangkitkan empati dan refleksi diri. Meskipun membuat saya menangis, saya sangat merekomendasikan film ini untuk dewasa, keluarga, atau siapapun saja yang menyukai drama emosional. Khususnya direkomendasikan untuk orang tua, anak-anak yang memiliki orang tua lanjut usia, atau mereka yang menghadapi isu kesehatan keluarga. Tidak cocok untuk anak di bawah 13 tahun karena tema penyakit dan kematian yang berat. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk dewasa, keluarga, atau siapapun saja yang menyukai drama emosional. Khususnya direkomendasikan untuk orang tua, anak-anak yang memiliki orang tua usia lanjut, atau mereka yang menghadapi isu kesehatan keluarga. Tidak cocok untuk anak-anak di bawah 13 tahun karena tema penyakit dan kematian yang berat. Selanjutnya adalah apakah film ini layak dijadikan referensi dan ditonton ulang? Jawabannya adalah iya. Film ini sangat layak dijadikan referensi untuk studi tentang dinamika keluarga Indonesia dan isu kesehatan serta pendidikan moral. Sangat layak karena pesannya universal dan bisa digunakan dalam diskusi kelas atau seminar tentang kanker dan dukungan keluarga. Sangat cocok ditonton ulang terutama untuk refleksi pribadi karena setiap kali menonton pesan tentang cinta dan kesabaran akan semakin terasa. Berikutnya adalah teori relevan dan kutipan Al-Quran dan hadis. Teori relevannya adalah film ini dapat dianalisis melalui teori attachment theory oleh John Bowlby yang menjelaskan ikatan emosional antara ibu dan anak, serta bagaimana trauma seperti penyakit dapat memperkuat atau menguji ikatan tersebut. Kutipan Al-Qur'annya adalah pada surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini menekankan penghormatan kepada ibu seperti dalam film tersebut. Hadis yang mendukung adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menggarisbawahi nilai ibu sebagai jalan menuju kebaikan, sesuai dengan tema pengorbanan ibu dalam film tersebut. Dan terakhir, kita akan membahas tentang keterkaitan film dalam psikologi. Yang pertama ada psikologi keluarga. Film ini menyoroti fungsi keluarga sebagai sumber dukungan emosional. Ketika sang ibu sakit, hubungan antara saudara menjadi tegang karena perbedaan cara menghadapi situasi. Terjadi konflik, namun juga proses rekonsiliasi dan penerimaan yang memperkuat hubungan keluarga. Selanjutnya ada psikologi emosi dan duka. Tema utama film ini adalah kematian dan kehilangan. Karakter dalam film memperlihatkan tahapan proses berduka. Yang pertama ada denial, yaitu menolak kenyataan bahwa ibu akan tiada. Yang kedua ada anger, yang berarti marah pada keadaan atau diri sendiri. Yang ketiga ada bargaining, yaitu berharap keajaiban akan ibu sembuh. Yang keempat ada depression, yang berarti merasa putus asa dan sedih. Yang kelima ada acceptance, yang artinya menerima kenyataan dengan lapang dada. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.